Pemerintah setempat aktif mengimbau warga untuk mengantisipasi banjir lahar Marapi. Dari sini Anda melihat bagaimana soal mitigasi bencana? Kalau kita lihat banyak sekali korban meninggal dunia dalam banjir lahar Gunung Marapi ini, Pak Amin. Oke, jadi kalau kita lihat dari badan-badan yang menangani ini, terutama dari Pusat Vulkanologi, mereka yang memantau terkait dengan aktivitas Gunung Merapi, kita tahu bahwa sejak 2023 lah dia aktif terus-menerus sampai April 2024. Artinya apa? Selama itu ada material yang numpuk di sana, belum turun lah istilahnya, statusnya itu masih numpuk seperti itu. Nah kemudian dari BMKG mengumumkan bahwa akan ada sekitar pertengahan Mei atau 11 Mei itu akan ada hujan yang besar di daerah situ. Nah mestinya dua pengumuman ini mestinya harus disikapi oleh pemerintah setempat atau minimal masyarakat yang ada di sepanjang kali itu. Apalagi mereka sudah diingatkan sejak awal, yaitu pada waktu awal sebelum Lebaran itu sudah dikirimi pasir. Itu artinya hujannya masih sedikit. Nah, kalau hujannya besar maka yang datang adalah batu, plus batu-batu besar tadi itu yang seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi memang sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada ya Pak, dari tadi Bapak sebutkan sebenarnya sudah membawa pasir lebih dulu ya Pak ya? Ya, pasir sama lumpur. Nah, satu hal yang mungkin, tapi mestinya mereka sudah menyadari ini karena ada Gunung Merapi yang sudah aktif sejak lama, dan itu PVMBG juga sudah membuat peta terkait daerah rawan bencana 1 atau kawasan yang rawan bencana banjir lahar, itu sudah dibuat. Dan itu mengeliling tidak hanya di Agam saja, tapi di Solo dan lain sebagainya, di banyak tempat. Artinya mereka sudah berpengalaman terkait dengan itu. Pada waktu banjir yang pertama yang besar tadi sebetulnya kan membawa batu besar tadi. Sungai itu tertutup oleh endapan itu. Jadi banjir berikutnya maka akan meluap seperti yang sekarang itu. Tidak lagi menempati itu, tapi menyebar kemana-mana. Jadi itu yang merusak rumah-rumah penduduk itu. Ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, ini bukan kali pertama terjadi sebenarnya di wilayah Sumatera Barat, tapi di segmen sebelumnya saya sempat sedih begitu ketika warga tidak ada peringatan atau pemberitahuan sebelumnya dari pihak terkait, dari otoritas setempat bahwa ada terjadi hujan yang begitu deras di atas, kemudian sampai hitungan detik mereka harus menyelamatkan diri ke tempat yang mereka tidak tahu di mana yang lebih aman. Ini tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun begitu. Seharusnya evaluasinya seperti apa? Seharusnya kan warga ini memang sudah diedukasi begitu Pak. Ketika hujan sudah ada peringatannya seperti apa, ketika nanti tanda-tandanya bagaimana, harus dievakuasi kemana, sudah disiapkan lebih dulu Pak. Bagaimana soal mitigasi sebenarnya? Sebenarnya dari petanya PVMBG tadi itu sebenarnya ada tanda panah bagaimana mereka mengungsi seperti itu. Memang peta PVMBG itu mungkin jarang sampai ke masyarakat mungkin ya. Jadi yang memiliki itu hanya dari BPBD atau pemerintah. Jika masyarakat itu tidak belum bisa menerima informasi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau belajar dari itu sudah berulang-ulang, apalagi ada istilah, mereka sudah punya istilah sendiri namanya galodo, itu kan sebetulnya itu kearifan lokal yang dimaksudkan para leluhur dulu untuk mereka mempelajari tentang itu galodo. Jadi mestinya harusnya terhubung antara masyarakat yang di hulu sama di hilir. Jadi kalau di hulu itu ada tadi banjir bandang datang, mestinya dia sudah harus saling menginformasikan. Kita akan memantau kondisi terkini di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, selamat pagi. Ini untuk usaha pencarian korban pada hari ini, bagaimana? Ya, apa sekali dan juga saudara, untuk hari ini ada penambahan ratusan personil
dari tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian di Kabupaten Tanah Datar ini. Dari data BPBD Kabupaten Tanah Datar, di sini ada 19 orang lagi yang masih dinyatakan hilang. Dan untuk pencarian ini, tim SAR gabungan juga dibantu dengan 2 ekor anjing pelacak dari Divisi K9 Polda Sumatera Barat. Penyisiran nantinya akan dilakukan dalam 5 titik kawasan, difokuskan di 5 titik kawasan dengan radius masing-masingnya 5 kilometer. Demikian, Paskalis. Oke, kalau ada catatan 19 orang hilang, artinya dari kemarin belum ada kembali korban yang ditemukan. Ini kendalanya apa, Rio? Boleh diceritakan? Ya, Paskalis, dari kemarin itu ada 1 korban yang berhasil ditemukan di Kabupaten Tanah Datar, itu tepatnya di Lembah Anai. Total dengan ditemukannya 1 korban kemarin itu, total sudah 24 orang korban jiwa di Kabupaten Tanah Datar yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan dalam hari ini pencarian kembali dilanjutkan. Kemarin juga sempat tim SAR gabungan kesulitan karena kendala cuaca. Cuaca cenderung berubah-ubah dan masih tingginya potensi curah hujan di kawasan puncak Gunung Merapi sehingga beberapa kali proses pencarian terpaksa harus dihentikan sementara. Demikian, Paskalis. Oke, jadi masih terkendala karena cuaca yang sejak beberapa hari terakhir ini memang tidak bisa ditebak, apalagi kalau puncak Marapi ada potensi hujan deras. Rio, ini kami melihat gambar yang Anda ambil saat ini adalah kondisi terkini. Anda bisa cerita saat ini apa aktivitas warga di sana? Ya, Paskalis dan juga saudara, 5 hari pasca diterjang banjir lahar hujan, ini salah satu kawasan terdampak cukup parah di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan Limokaum, Nagari Limokaum. Di sini puluhan rumah warga dan juga ada warung, kedai dan kawasan jalan menuju ke kota Batu Sangkar yang rusak karena terjangan lahar hujan. Dan di sini menjadi titik fokus saat ini. 2 alat berat dikerahkan untuk melakukan pembersihan. Dan dibantu juga dengan relawan-relawan yang datang dari beberapa daerah. Demikian, Paskalis. Oke, jadi beberapa rumah juga tadi kita saksikan bersama sudah melakukan pembersihan warga di sana. Sementara ini adalah ekskavator yang dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur, pasir maupun bebatuan yang masih ada di area sana. Artinya kalau di tanah datar, Rio, tidak ada akses yang terputus? Untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri, sejauh ini dari pendataan yang sudah dilakukan, ini masih datanya masih bergerak. Dari pendataan sementara ini, ada sedikitnya 30 unit jembatan yang menjadi akses jalan warga yang rusak karena terjangan lahar dingin, lahar hujan Gunung Merapi. Dan untuk sementara memang ini pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar baru bisa melakukan pembuatan jembatan darurat seperti dari bambu dan juga jembatan dari pohon kelapa untuk akses sementara bagi warga yang ingin keluar masuk dari daerah mereka. Dan sejauh ini BPBD Pemkab Tanah Datar juga sudah berkoordinasi dengan BNPB dan BNPB juga sudah berjanji akan mencoba mendatangkan bantuan jembatan Baili untuk bisa memaksimalkan penyaluran bantuan di daerah Tanah Datar ini. Demikian, Paskalis. Oke, jadi ini masih ada beberapa titik yang rusak jembatannya dan dibangun jembatan-jembatan darurat untuk bisa terutama pengiriman bantuan. Terima kasih Rio Johannes, nanti kita akan kembali memantau situasi di Tanah Datar bersama Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara ini saudara adalah gambar udara yang kami ambil, tim liputan Kompas TV ambil di area Tanah Datar yang juga tadi diinformasikan oleh jurnalis Kompas TV Rio Johannes, masih ada 19 orang hilang sehingga hari ini upaya pencarian masih dilakukan. Anda lihat kerusakan yang terjadi dan begitu banyaknya lumpur yang menutup area persawahan ataupun area perkebunan dan perumahan membuat upaya pencarian ini memang sulit dilakukan.
Sementara ini adalah gambar terbaru, Saudara. Kembali dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Gambar terbaru di mana masih banyak sekali sisa-sisa lumpur, pasir, pemohonan maupun bebatuan yang terbawa dari puncak Gunung Marapi dan menutup jalan-jalan dan juga perumahan warga. Sungai, Anda bisa lihat, sungai ini adalah dampak dan juga efek dari banjir lahar hujan Marapi yang hingga hari ini tercatat menewaskan 58 orang warga. Breaking News Kompas TV masih akan memberikan informasi terkini dari kondisi banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat. Usai jeda, jangan kemana-mana. Ina udah siap om, bisa sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Bisa. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Seandainya nanti sampai 6 kali 24 jam belum ditemukan, maka akan ditanya ke ahli waris. Kalau ahli warisnya tetap minta dicari sampai ketemu, kita akan cari sampai ketemu. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu dalam keadaan selamat. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan bisa selamat. Di samping itu, tadi kita lihat ya, akibat banjir bandang di satu titik ada 9 titik. Kami kemarin sudah tinjau semua titik-titik itu. Itu kita usahakan untuk dipulihkan, dikembalikan dalam kondisi semula. Jalan-jalannya putus, infrastruktur yang rusak, jembatan-jembatan yang putus. Mulai kemarin, hari ini dan selanjutnya ini diusahakan untuk kembali normal. Jalan nasional dari Padang sampai Bukit Tinggi yang putus sekarang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Jalan-jalan antara masyarakat yang terputus, jembatan yang rusak, mulai hari ini juga disambung kembali.
TNI mengerahkan 5 jembatan beli yang mulai hari ini dipasang. Jembatan-jembatan darurat juga dipasang. Artinya Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ini bekerja sama-sama. Termasuk juga organisasi-organisasi lainnya, relawan, bersatu padu untuk kembalikan kondisi awal ini. Supaya dalam waktu tidak terlalu lama, ya, ini tanggap darurat 14 hari, paling tidak kehidupan masyarakat, objek-objek yang rusak ini bisa kembali normal. Itu yang kedua yang kita sedang kerjakan. Kemudian bersama dengan itu, ibu-ibu yang mengungsi, ya, kami data terus, ibu anak-anak yang mengungsi, ini ada data awal sekitar 3.000-an, tersebar. Ada yang terpusat, seperti saat ini mungkin dikumpulkan, ada yang tinggal di rumah-rumah masyarakat, di rumah-rumah penduduk. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kami informasikan kembali kepada Anda, BNPB mencatat 58 warga meninggal dunia terkena dampak dari banjir lahar hujan Merapi. Sementara masih ada juga 35 orang yang hilang dan 33 orang terluka. Di kawasan Kabupaten Tanah Datar saat ini pencarian masih dilakukan dengan adanya tambahan personil untuk pencarian sebanyak 19 orang. Tidak hanya itu, anjing pelacak juga dikerahkan untuk berupaya menemukan kembali 35 orang yang masih tercatat hilang di seluruh wilayah Sumatera Barat. Sementara ini adalah kondisi di Agam, saudara, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga masih dilakukan selain pembersihan dan juga upaya pencarian warga. Apa saja yang hari ini akan dilakukan? Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky di Kabupaten Agam. Rizky, untuk hari ini upaya pencarian akan dilakukan seperti apa skemanya? Ya, Paskalis. Saudara, dapat kami informasikan saat sekarang saya sedang berada di area persawahan yang terdampak, di mana di sini sedang dilakukan pencarian dan informasi terbaru diduga tadi menemukan satu titik lokasi salah satu, tetapi sudah dilakukan penggalian oleh tim dan ternyata dari titik lokasi tersebut ditemukan 2 korban anjing dan sudah dikuburkan, dan itu diduga oleh anjing pelacak yang membantu tim dalam korban. Dan saat sekarang tim juga masih melakukan pencarian di titik-titik lainnya. Dan selain dari proses pencarian yang dilakukan pada saat sekarang, di lokasi tempat pemukiman warga juga dilakukan proses pembersihan yang sudah dimulai diangkut. Material yang sudah dibawa oleh dampak banjir tersebut sudah dibawa oleh dump truck ke lokasi pembuangan. Seperti itu, Paskalis. Oke, sebelum kita bicara soal pembersihan material yang juga kita bisa lihat tadi di belakang Anda sedang dilakukan untuk upaya pencarian. Tadi ada cerita, ada pengerahan anjing pelacak juga yang dilakukan pada hari ini. Selain itu, apakah ada tambahan personil untuk pencarian pada hari ini, Rizky? Ya, untuk penambahan itu ada di hari ini, semua tim dikerahkan untuk mencari lebih fokus lagi dalam pencarian proses pencarian korban, di mana di daerah Kecamatan Candong sendiri ini masih ada 1 korban lagi yang masih hilang, sehingga tim gabungan di pemerintah juga dikerahkan sebanyak mungkin dan juga dibantu oleh anjing pelacak, seperti itu.
Oke, jadi total kalau di Kabupaten Agam masih ada berapa korban hilang dan kalau di total dari pencarian hari pertama sampai hari ini hari kelima sudah ada berapa korban yang ditemukan, Rizky? Ya, terkhusus dari Kabupaten Agam sendiri, ini data yang didapat, ini korban ditemukan masih 20 orang dan ditambah kemarin ditemukan satu korban hilang di pukul 10 pagi di area Kecamatan Sungai Pua, di mana ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berumur 70 tahun bernama Amri Koto. Dan juga saat sekarang masih diduga masih ada 2 korban lagi yang masih belum ditemukan. Salah satunya ada di daerah Kecamatan Candel yang saat sekarang tim sedang mencari dan dibantu oleh anjing pelacak. Dan satu korban lagi masih dicari di daerah Kecamatan Sungai Pua. Seperti itu, Pak Skalis. Oke, jadi ini gambar yang kami juga bisa lihat sama-sama, Rizky, adalah upaya pencarian yang dilakukan oleh personil. Di sini saudara bisa dilihat di layar kaca Anda, tim juga membantu mencari korban yang hilang di area-area lumpur yang masih tertimbun cukup dalam. Dan di sini masih banyak juga warga yang ikut membantu dalam mencari korban yang masih hilang. Seperti itu, Pak Skalis. Oke, untuk pencarian memang tidak dikerahkan eskavator ya, Rizky? Ya, untuk eskavator ini difokuskan ke area pembersihan, di mana juga diharapkan di area pembersihan di pemukiman warga diharapkan untuk bisa dapat menemukan korban yang hilang. Seperti itu, Pak Skalis. Oke, ini bisa Anda ulangi kembali informasinya kalau di sini nama daerahnya apa, Rizky? Baik. Saat sekarang saya sedang berada di daerah Kecamatan Candong dan di sini bisa dilihat sedang berada di kawasan persawahan yang terdampak dari banjir lahar dingin Gunung Merapi, Pak Skalis. Oke, jadi ini tadinya adalah area persawahan, tapi kalau kita bisa lihat bersama semua areanya tertutup lumpur dan juga pasir yang terbawa dari Puncak Marapi karena banjir lahar hujan Marapi, dan warga juga masih mencari dan berupaya untuk mencari korban yang belum ditemukan, dengan tercatat ada 2 korban yang belum ditemukan. Oke, kita menuju ke informasi soal pembersihan. Tadi Anda cerita juga kalau eskavator ini dikerahkan untuk upaya pembersihan. Yang lain, apakah ada aktivitas warga yang juga mulai membersihkan rumah-rumah mereka di sana, Rizky? Ya, untuk informasi pembersihan ini juga dilakukan menggunakan alat berat berupa eskavator untuk membawa berbatuan material yang terbawa arus dari banjir bandang. Dan selain dari eskavator yang melakukan pembersihan, warga juga melakukan pembersihan di area bangunan-bangunan yang masih tersedia pada saat proses pembersihan yang masih tertimbun banyak sekali lumpur di dalam kawasan bangunan dari warga. Begitu, Pak Skalis. Oke, ini salah satu yang juga jadi kendala tidak hanya untuk upaya pembersihan ataupun pencarian korban adalah cuaca. Kalau di sana, di tempat tadi Anda cerita ada di Kecamatan Condong, Kabupaten Agam, kondisi cuacanya seperti apa? Ya, diinformasikan kemarin itu sempat terjadi kondisi cuaca yang cukup buruk, hujan dan bahkan petir. Dan dihimbau kemarin sore para warga yang berada di kawasan dan juga para tim proses pencarian dihimbau untuk segera menjauhi lokasi kejadian. Karena diinformasikan dari daerah Kecamatan Sungai Pua ini yang berada di atas Kecamatan Candong, ini air dari atas sudah mulai turun deras ke bawah, tapi sampai saat sekarang tidak terjadi banjir yang begitu besar, tapi arus air juga masih besar sampai saat sekarang. Dan kalau bisa dilihat, hari ini cuaca bisa dibilang dilihat dari layar kaca Anda, ini sedikit mendung, awan yang tertumpuk di atas, seperti itu, Pak Skalis. Oke, jadi ini memang potensinya kalau kita melihat juga awan gelap dengan banyak sekali awan berwarna kelabu yang artinya berarti mendung dengan potensi hujan masih bisa terjadi. Muhammad Rizky, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nanti kita akan kembali update. Yang ada di sisi kanan ini saudara adalah posko BNPB. Kita akan langsung menuju ke posko yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Tahu soalnya informasi kok ya, seperti tadi ya 24.000 sehari rumah yang hilang akan dibangunkan. Dibangun baru ya. Kini kita minta dari Pak Gubernur untuk menyampaikan
kepada kami arahan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah. Yang semua kita hormati Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB, dan hadir bersama kita Pak Mko Wilhan 1, Pak Agus Haryadi, dan kemudian juga Pak Pangdam Bukit Barisan, Pak Hasan, kemudian Pak John Kennedy Aziz, dan kemudian Forkopimda Provinsi, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dantama, hadir sadonyo, ya Bapak Ibu, dan kemudian Pak Bupati, Forkopimda Kabupaten Kota dari UIN, banyak yang hadir. Artinya baso musibah yang menimpa Bapak Ibu adalah dirasakan oleh yang hadir bersama ini dan juga pemerintah awak di Jakarta. Ya, jadi maka saya itu tidak usah khawatir, ya segala sesuatunya, maka insya Allah ya Bapak Ibu akan aman dan kemudian ya kita harapkan bisa dalam keadaan kondusif. Jadi bahasa kini benar-benar hadir kau ada karena memang peduli, perhatian, ikut merasuan dan juga ikut bertanggung jawab nanti untuk menyelesaikan beberapa masalah yang akan datang. Nah, kemudian kini Bapak Ibu tinggal di tampe-tampe pengungsian. Tampe pengungsian itu adalah tampe yang aman. Ya, dan waktu ada Pak Wali Nagari tak pilih tampe dan aman. Dan kemudian kebutuhan Bapak Ibu di tampe pengungsian itu juga terpenuhi sadonya. Anam perlu minta sadonya. Ya, kami perlu ikut laporkan ke Pak Wali sampai ke Bupati dan kemudian kita adokan barangnya. Jadi bukan saya itu, ya, tidak usah khawatir untuk kebutuhan harian, kebutuhan makan dan kebutuhan yang lain. Ya, nah itu di pengungsian. Nah sudah ikut, seruput tadilah sampaikan, ya pemerintah akan membangunkan rumah. Ada rumah yang rusak bare, nah kita bangunkan rumah. Kalau ada tanahnya kini ya, sampai Bapak Ibu masing-masing, nah, tunjukan tanahnya kita bangunkan di situ sekali. Ya, kemudian kalau saya tidak ada tanah, nanti kita adakan tanah bersama Pak Bupati. Ambola kontak Ibu Kanwil akan membantu ke BPN. Mencarian tanah, ada tanah kabupaten, ada tanah provinsi, tanah siap itu dibangunkan di sini. Ditampe dan aman. Itu sehingga memang tidak ada hal-hal yang akan menggaduh, yang mengganggu. Mudah-mudahan insya Allah itu makanya awak berselindung, awak bermohon kepada Allah SWT. Ya, itu diantara yang akan kita lakukan untuk kamu kau. Nah kemudian untuk kini kau, untuk ada keluarganya yang masih lomba tamu, insya Allah kita tahu nanti para orang macam serupa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tadi, bahasanya kalau ibu ingin memerintah untuk alun rasa menerima oleh di sawan untuk mencari. Ya maka saya itu ya aparat dan kemudian sadonya ada di siko. Dan bahkan sementara ini juga akan turun dukungan-dukungan untuk awak di siko. Jadi maka saya itu insya Allah ya mari kita banyak ya dekatkan diri kepada Allah SWT dan kemudian awak semua awak juga awak sedang bakal sama satu sama lainnya dan kemudian Pak Wali Nagari dan Pak Camat melaksanakan tugasnya untuk mendata dengan sebaik-baiknya, makin capek makin rancak datanya, tidak usah tunggu sadonya manalah selesai dan kemudian itu bisa langsung kita kerajuan. Ya, itu pembicaraan Ambo John Pak Kepala BNPB tadi. Nah, kalau situ insya Allah mudah-mudahan ya dengan usaha kita bersama ya Bapak Ibu sadonya ya untuk hari selanjutnya akan bisa. Dan itu juga anak-anak masalah sekolahnya masalah akan dijamin. Ya, tidak usah khawatir di mana sekolahnya apa saja akan dijamin. Pakaiannya pun seperti itu. Ya, tinggal nanti dilaporkan dicatatkan sadonya insya Allah. Ya, jadi sehingga memang kini Bapak Ibu dan dapat musibah di bawah tanggung jawab kami pemerintah kabupaten, kemudian Wali Nagari, camat, kemudian ikut beliau-beliau yang ada di Mogo kini kok. Ya tanggung jawab awak sadonya untuk menjamin segala keperluan dan kebutuhan itu. Nah mudah-mudahan ya dengan kebersamaan awak ya dukungan dan kemudian kepada sana-sana sadonya ada kemudahan di rantau juga laporkan komunikasikan ke Pak Wali Nagari.
Nah, sehingga seandainya tercatat dan jelek, dan sehingga nanti A yang akan dilakukan akan bisa dilaksanakan sebaik-baik insya Allah. Barangkali dari Ambo itu saja, ya insya Allah Ibu, ya, wah masuk samo ya kita berdoa kepada Allah SWT, karena Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kepada sanak-sanak awak, keluarga awak, insya Allah, ya, salah satu ya karena musibah, maka insya Allah mudah-mudahan yang bersangkutan yang telah mendahului kita akan bernilai syahid insya Allah SWT, insya Allah. Nanti akan mendoakan awak, akan menjapi awak kasarugo biswa, ya di akhirat biswa. Nah maka usai itu ya kita serahkan itu kepada Allah SWT, dan kemudian tugas awak kita lakukan pencarian kalau basuh, dan kemudian untuk awak kini mari kita pikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Demikian dari Ambo, ya, dan ketika Ambo sabuian, ya, masyarakat, mau negarinya apa? Mau negari situ? 5 kau, ya, negari 5 kau. Ketika Ambo sabuian negari 5 kau, Japon yang insya Allah kami kuat, ya, masyarakat 5 kau, insya Allah kami kuat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah Allah akan bersama jawab untuk membantu awak dan meringankan beban yang awak alami setelah ini. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Ibu, itu motivasi dari Pak Gubernur. Pak Gubernur lah janji lo depan kita, ini udah akan lapis tangan toh, ya? Tak lapis tangan toh, tak kedipedian Bupati Surang menanggung toh. Abis oleh mula menanggung sama-sama ya Bu. Akini dari TNI ya yang dihadiri langsung deh Pangkok. Itu tadi saudara pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang menyampaikan, kami coba rangkum kembali untuk Anda. Gubernur Sumatera Barat memastikan kepada warga yang ada di posko pengungsian, kalau warga yang berada di posko pengungsian ini titiknya aman, tidak akan terkena banjir, lahar hujan. Lalu juga untuk kebutuhan, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun untuk anak-anak kebutuhan sekolah, akan disiapkan oleh tim yang bertugas di posko pengungsian. Gubernur Sumatera Barat juga berpesan kepada warga jika memang masih ada kehilangan keluarga yang masih hilang kontak untuk bisa segera diinformasikan kepada BNPB. Dan yang terakhir untuk perbaikan rumah, Gubernur Sumatera Barat memastikan pemerintah akan membantu pembangunan kembali rumah-rumah warga, dan untuk rumah warga yang benar-benar rusak akan dikerahkan juga tanah-tanah milik pemerintah daerah. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Kami akan hadir mendahului. Oleh karenanya, saat ini saya berpesan kepada seluruh prajurit TNI yang berada di wilayah ini, baik dari Kodam, dalam ini Korem TNI Angkatan Darat, demikian pula dari TNI Angkatan Laut, Lantamal maupun Marinir, demikian pula dari Lanut. Saya berpesan, ini adalah tugas kita. Ini adalah tugas kita. Segera mungkin kita buat netral situasi dan normal kembali. Terima kasih kepada seluruh prajurit yang hadir mendahului tanpa menunggu perintah komando atas. Terima kasih kepada Komandan Satuan Lapangan, Komandan Taktis Lapangan. Jaga kesehatan kalian, rangkul bersama-sama seluruh masyarakat yang ada di wilayah ini. Inginkan suasana segera normalisasi seluruh kebutuhan masyarakat. Kami siap, kami sudah koordinasi. Aku udah janjian dari tadi malam. Segala kebutuhan seandainya dibutuhkan personil TNI ditambah, kami siap. Udah dari tadi malam. Saat ini kami siap. Tadi udah bilang juga. Apabila kita siapkan untuk sarana prasarana, kami siap. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menjaga situasi ini supaya dapat kita selesaikan dengan baik dan penuh dengan kebersamaan dan bersama. Kiranya demikian dalam kesahabatan. Saya Kalau kayak gitu malah nggak apa-apa.
mari mengajak kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari selama masa-masa ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para semuanya. Izin kami laporkan, alhamdulillah bantuan TNI 2 batalion Angkatan Darat, 1 batalion Tanah Datar. Pembersihan dan juga pencarian korban masih terus dilakukan di wilayah ini. Ada total 2 ekskavator yang dikerahkan atau 2 alat berat dikerahkan untuk membantu membersihkan sisa-sisa lumpur, pasir dan juga bebatuan yang masih menutupi jalan ataupun area perumahan dan area persawahan di Kabupaten Tanah Datar. Selain pembersihan dan juga pencarian korban, saat ini tim gabungan juga berupaya untuk membangun jembatan-jembatan darurat di titik-titik di mana jembatan penghubung ini rusak karena terkena banjir lahar hujan Marapi. Sementara ini adalah kondisi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisinya sama saudara, masih ada upaya pencarian korban, masih ada upaya pembersihan karena aktivitas warga terhambat karena besarnya dan juga masifnya kerusakan yang terjadi karena banyaknya tumpukan lumpur, pasir dan juga bebatuan. Kalau di Kabupaten Agam, hingga hari ini 21 orang korban sudah ditemukan dan yang belum ditemukan masih ada 2 korban lagi. Salah satunya adalah di tempat ini saudara, di Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat menyisakan cerita sedih warga yang jadi korban. Salah satu warga Kabupaten Agam bercerita soal kepanikan yang terjadi hingga harus berlari menghindari banjir bandang di tengah malam. Sekitar kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam, saat itu Bapak dan keluarga beristirahat atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Iya Bu, ya boleh. Waktu itu kan saya lagi di rumah. Jadi kira-kira jam 11 malam itu emang sih pertamanya ada adik yang nanya itu di atas tuh namanya di Cimantiang namanya ya, bagian atas bilang di atas hujan deras banget gitu. Terus dia telepon kayak anak saya yang paling gede Aisyah, dia bilang ada bapak nggak di rumah, masalahnya di atas hujan deras banget, takut kenapa-kenapa gitu. Jadi waktu itu saya lagi di rumah, supaya lebih ngepastiin, saya juga sementara pas dengerin tuh kayak semacam gemuruh berkepanjangan itu ya. Jadi saya supaya lebih ngepastiin lagi, itu di sebelah kanan rumah saya tempat tinggal itu kan ada musala. Di musala itu kan ada ya semacam apa namanya? Genangan kayak semacam genangan air apa. Jadi pas saya lagi mastiin itu makanya saya lihat aja lah ke musala itu gitu. Naik apa enggaknya air. Tahu-tahu saya sampainya di sana itu di luar dugaan gitu. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya, jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah, kan ingat sama anak. Jadi saya putar lagi ke rumah, balik lagi ke rumah, saya sampainya di rumah, nggak hitungan detik saya langsung bilang ke istri, udah kita selamatin anak sekalian, ini udah banjir gede nih. Oke. Saya ambil anak sama istri, saya ajak keluar, itu sekitar ada 3 meteran. Saya keluar di rumah itu air udah sebetis. Nah,
saya maju lagi ke itu mau arah ke Simpang Bukit ya, sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi. Saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan nyampe aspal mau belok kiri itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih 4 meter tingginya gitu. Habis itu saya langsung belok kiri arah ke Simpang Bukit. Itu Bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil? Wah, waktu itu Bu nggak sempat pakai kendaraan Bu. Kendaraannya orang itu ngedetik kayak gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada istilah, nggak ada ini tanda-tandanya gitu, langsung mendadak gitu aja Bu. Oke, berarti Bapak dengan istri kemudian anak itu berjalan berlari begitu ya Pak ya? Iya. Untuk menyelamatkan diri. Lalu bagaimana dengan tetangga-tetangga yang lain? Itu kan kalau tidak salah tengah malam sekali. Bagaimana di perkampungan Bapak, riuhkah atau bagaimana? Atau memang sebelumnya ada kepanikan warga di sana? Sebelumnya memang tidak ada pengeras suara dari misalkan masjid yang kemudian memberitahukan bahwa ada naik air atau bagaimana sebelumnya Pak? Oh, di lokasi itu memang kebetulan waktu itu mendadak semua Bu. Secara tiba-tiba gitu, nggak ada istilahnya tanda-tanda apa selain ya suara gemuruh kayak gitu. Gemuruhnya kencang sekali ya Pak ya? Iya, sama tetangga di sana juga sama kayak saya Bu, kagetnya bukan main Bu. Makanya saya pas lari itu nyelamatin istri dan anak-anak arah Simpang Bukit itu jarak dari rumah itu sekitar 15 meter. Saya nengok lagi tuh, udah di situ saya kelihatan rumah yang saya tempat itu hancur ke bawah arus air. Itu kalau nggak salah itu Bu, sekitar 4 meter lah air itu. Akhirnya Bapak menyelamatkan diri dan juga keluarga ke wilayah mana Pak? Dengan juga para tetangga pada saat itu? Itu ya daerah Simpang Bukit itu Bu. Kita kan dari rumah itu kalau belok kanan kita ke musola, kalau kita belok kiri ya ke Simpang Bukit, namanya itu agak datarannya agak tinggi dikit. Oh, agak tinggi, ke dataran yang lebih tinggi ya Pak ya. Dan semua warga berkumpul di sana ya Pak ya? Iya, di saat itu saya udah lari sama anak-anak ya kemarin, terus nyusul itu tetangga-tetangga. Banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat mengakibatkan 58 orang meninggal dunia dan tercatat 33 orang luka-luka. Dan bencana ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Sumatera Barat. Peneliti mitigasi bencana Institut Teknologi Surabaya, Amin Widodo, menyebut seharusnya lembaga dan pemerintah setempat aktif mengimbau warga untuk mengantisipasi banjir lahar Marapi. Dari sini Anda melihat bagaimana soal mitigasi bencana? Kalau kita lihat banyak sekali korban meninggal dunia dalam banjir lahar Gunung Marapi ini, Pak Amin. Oke, jadi kalau kita lihat dari badan-badan yang menangani ini, terutama dari Pusat Vulkanologi, mereka yang memantau terkait dengan aktivitas Gunung Merapi, kita tahu bahwa sejak 2023 lah dia aktif terus-menerus sampai April 2024. Artinya apa? Selama itu ada material yang numpuk di sana, belum turun lah istilahnya, statusnya itu masih numpuk seperti itu. Nah kemudian dari BMKG mengumumkan bahwa akan ada sekitar pertengahan Mei atau 11 Mei itu akan ada hujan yang besar di daerah situ. Nah mestinya dua pengumuman ini mestinya harus disikapi oleh pemerintah setempat atau minimal masyarakat yang ada di sepanjang kali itu. Apalagi mereka sudah diingatkan sejak awal, yaitu pada waktu awal sebelum Lebaran itu sudah dikirimi pasir. Itu artinya hujannya masih sedikit. Nah, kalau hujannya besar maka yang datang adalah batu, plus batu-batu besar tadi itu yang seperti yang sekarang terjadi itu. Jadi memang sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada ya Pak, dari tadi Bapak sebutkan sebenarnya sudah membawa pasir lebih dulu ya Pak ya?
Ya, pasir sama lumpur. Nah, satu hal yang mungkin tapi mestinya ini, mereka sudah menyadari ini karena ada Gunung Merapi yang sudah aktif sejak lama dan itu PVMBG juga sudah membuat peta terkait daerah rawan bencana 1 atau kawasan yang rawan bencana banjir lahar itu sudah dibuat dan itu mengeliling tidak hanya di Agam saja tapi di Solo dan lain sebagainya di banyak tempat. Artinya mereka sudah berpengalaman terkait dengan itu. Pada waktu banjir yang pertama yang besar tadi sebetulnya kan membawa batu besar tadi. Sungai itu tertutup oleh endapan itu. Jadi banjir berikutnya maka akan meluap seperti yang sekarang itu. Tidak lagi menempati itu tapi menyebar kemana-mana. Jadi itu yang merusak rumah-rumah penduduk itu. Ini kan kalau kita lihat ya Pak ya, ini bukan kali pertama terjadi sebenarnya di wilayah Sumatera Barat. Tapi di segmen sebelumnya saya sempat sedih begitu ketika warga tidak ada peringatan atau pemberitahuan sebelumnya dari pihak terkait dari otoritas setempat bahwa ada terjadi hujan yang begitu deras di atas, kemudian sampai hitungan detik mereka harus menyelamatkan diri ke tempat yang mereka tidak tahu di mana yang lebih aman. Ini tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun begitu. Seharusnya evaluasinya seperti apa? Seharusnya kan warga ini memang sudah diedukasi begitu Pak. Ketika hujan sudah ada peringatannya seperti apa, ketika nanti tanda-tandanya bagaimana, harus dievakuasi kemana, sudah disiapkan lebih dulu Pak. Bagaimana soal mitigasi sebenarnya? Sebenarnya dari petanya PVMBG tadi itu sebenarnya ada tanda panah bagaimana mereka mengungsi seperti itu. Memang peta PVMBG itu mungkin jarang sampai ke masyarakat mungkin ya. Jadi yang memiliki itu hanya dari BPBD atau pemerintah. Jika masyarakat itu tidak bisa menerima belum bisa menerima informasi seperti itu. Tapi sebetulnya kalau belajar dari itu sudah berulang-ulang, apalagi ada istilah mereka sudah punya istilah sendiri namanya galodo itu kan sebetulnya itu kearifan lokal yang dimaksudkan para leluhur dulu untuk mereka mempelajari tentang itu galodo. Jadi mestinya harusnya terhubung antara masyarakat yang di hulu sama di hilir. Jadi kalau di hulu itu ada tadi banjir bandang datang, mestinya dia sudah harus saling menginformasikan. Kita kini akan melihat dan memantau langsung kondisi di Kabupaten Tanah Datar bersama jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, bisa Anda ceritakan untuk siang hari ini aktivitas warga di sana, apa yang dilakukan, lalu seperti apa kondisinya? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, sampai siang hari ini aktivitas di salah satu titik seperti yang tampak di visual itu Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum. Ini aktivitas masih seputar bersih-bersih, masyarakat masih secara bergotong royong dan dibantu tim gabungan melakukan pembersihan material sisa lumpur. Ini ketinggian lumpurnya cukup tinggi, sampai 60 cm sehingga butuh waktu yang cukup lama. Di sini ada 2 alat berat yang diperbantukan untuk melakukan percepatan pembersihan. Selain material lumpur juga banyak gelondongan-gelondongan kayu yang juga terbawa arus lahar hujan yang butuh alat berat untuk proses pembersihannya. Demikian, Pak Skalis. Oke, ini masih ada pembersihan dengan pengerahan 2 alat berat ekskavator untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang ada di sana. Kalau kita bisa lihat dari gambar yang juga Anda ambil, Rio, ini awannya cukup tebal ya dan kelabu sekali. Memang di sana cuacanya masih burukkah? Lalu apakah sudah ada ramalan dari BMKG bagaimana cuaca pada siang hari ini atau pada hari ini? Ya, kalau untuk cuaca sejak tadi pagi hingga saat ini memang cuaca mendung. Awan hitam sudah berkumpul di atas langit. Untuk prediksi dari BMKG sendiri memang sudah memberikan himbauan kepada tim gabungan, kepada pemerintah daerah kabupaten kota yang berada di sekitaran Gunung Merapi. Bahwasannya memang untuk hingga tanggal 21 Mei nanti, ini cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi besar untuk melanda kawasan Provinsi Sumatera Barat. Dan ini juga berpotensi akan menyebabkan terjadinya
banjir lahar hujan susulan, mengingat di puncak Gunung Merapi itu masih banyak material-material sisa abu vulkanik. Karena hingga saat ini Gunung Merapi masih erupsi. Demikian, Paskalis. Berarti sampai 21 Mei prediksinya cuaca masih akan hujan, ada potensi hujan, bahkan hujan lebat terjadi, sehingga dikhawatirkan akan ada banjir lahar hujan kembali yang terjadi. Ini kalau warga, apakah ada sosialisasi dari tim Rio jikalau misalnya hujan lebat atau hujan deras kembali terjadi di puncak Merapi, adakah antisipasi yang harus dilakukan oleh warga? Ya, untuk warga di sekitaran daerah terdampak ini semua kan sudah mengungsi, walaupun banyak di antara mereka tidak mau mengungsi ke titik pengungsian, tapi mereka sudah pindah dari lokasi terdampak ini ke rumah-rumah sanak famili mereka yang tidak terdampak dari banjir hujan Gunung Merapi ini. Sebenarnya Paskalis, dari sebulan yang lalu juga sempat terjadi banjir lahar hujan Gunung Merapi, tapi tidak sampai berdampak sebesar ini di Kabupaten Tanah Datar, hanya berdampak di 2 kecamatan di Kabupaten Agam. Dan sejak saat itu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sudah menurunkan tim untuk melakukan pemetaan wilayah, dan masyarakat sudah dihimbau untuk melakukan evakuasi dini secara mandiri jika terjadinya hujan dengan intensitas tinggi terjadi di kawasan puncak Gunung Merapi. Tapi itu hanya sebatas himbau saja, tidak ada action yang untuk menetapkan jalur evakuasi dan titik-titik aman bagi warga jika terjadi ancaman bencana itu. Demikian, Paskalis. Baik, terima kasih Rio Johannes. Nanti kita akan kembali memantau kondisi dari Kabupaten Tanah Datar. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Daripada rebutan gak banyak rebutan. Ini bisa kan? Ini dulu Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak. Selamat kalian di makan siang. Nanti aku umum sekarang bagikan makan siang itu, ya. Studio prepare. Bang, halo. Dani. Oke, Mika. Yuk langsung doorstop Bapak. Ya live langsung doorstop bareng-bareng gini. Ibu-ibu sekalian, ini perlu diulangi lagi ya, karena tadi kan ada peristiwa. Jadi tadi saya cerita, ini saya udah hari keempat di sana. Jadi sejak kejadian sampai sekarang. Memang kemarin kita tinjau dulu yang terkena bencana. Nah, sekarang kita ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita akan kawal ya, sampai dengan kondisi pulih. Jangan khawatir ibu sekalian ya. BNPB, TNI, Polri, Pak Gubernur, ya, Pak Bupati semua nih, pejabat-pejabat, ada juga dari perusahaan, BUMN, dari relawan, dari Muhammadiyah, dari MU, banyak sekali. Ya. Kita negara besar, ya, jadi nggak ada cerita kalau ibu-ibu kena bencana terus ditinggal tuh kan. Ya. Ya memang sekarang kita hanya bisa memberikan belasungkawa karena tidak ikut duduk di situ, tapi hati kita duduk di situ. Ya, jadi yakin Bu ya, kita akan kawal sampai dengan kondisi kembali pulih. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang perlu menyampaikan unek-unek. Tadi anggotanya yang hilang, keluarganya dicari sampai ketemu. Kalau memang nanti 6 hari ibu nggak rela, enggak, pokoknya saya sampai ketemu, kita cari
Kembali kami hadirkan kepada Anda Saudara gambar terbaru dari kondisi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Candong, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menjadi salah satu lokasi dengan kondisi yang parah terdampak dari banjir lahar hujan Marapi. Pembersihan dan juga pencarian korban masih dilakukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan pengerahan tidak hanya ekskavator tapi juga ada tambahan personil dan juga anjing pelacak yang dikerahkan pada siang hari ini untuk membantu pencarian korban. Di Kecamatan Candong atau di Kabupaten Agam tercatat masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Sementara hingga hari kelima pada hari ini sudah ada 21 orang ditemukan dalam upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan. Upaya pembersihan sejak hari pertama hingga hari kelima hari ini masih banyak terkendala, terutama karena besarnya material dan tebalnya tumpukan lumpur dan endapan lumpur yang ada di area rumah warga. Anda bisa lihat Saudara, ini adalah gambar udara yang diambil oleh tim liputan kami. Lumpur dari banjir lahar hujan Merapi tidak hanya menutup gedung, rumah ibadat, lalu juga rumah warga, tapi hingga areal perkebunan dan persawahan warga. Yang dikhawatirkan adalah pada saat ini yang seharusnya menjadi panen padi warga yang ada di Kabupaten Agam akan berkurang cukup drastis karena banyaknya luasan area sawah yang rusak akibat banjir lahar hujan Marapi. Sementara ini adalah kondisi dan gambar teranyar dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kalau di Kabupaten Tanah Datar, pencarian masih dilakukan untuk mencari 19 orang yang hilang. Tidak hanya pencarian korban, pembersihan lokasi-lokasi yang terdampak. Anda bisa lihat ini adalah rumah warga dan juga rumah ibadah yang terdampak banjir lahar hujan Marapi, Saudara. Sementara di Kabupaten Tanah Datar yang juga jadi kendala pencarian adalah cuaca yang berubah-ubah. Puncak Marapi juga masih berpotensi diguyur hujan deras dan ketika puncak Marapi diguyur hujan deras, maka proses pencarian harus dihentikan karena ada potensi lumpur akan terbawa dari puncak Marapi. Pembersihan di Kabupaten Tanah Datar juga dikerahkan 2 alat berat. Terutama di lokasi ini juga dilakukan upaya pembangunan jembatan darurat. Upaya pembangunan jembatan darurat ini dilakukan di 30 jembatan rusak yang terdampak dan membuat
pengiriman bantuan menjadi terkendala. Kita akan kembali menuju ke Kabupaten Agam dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky di sana. Rizky, Anda bisa cerita untuk siang hari ini ada upaya apa lagi yang dilakukan di Kabupaten Agam? Ya, Paskalis. Saudara, di sini bisa kita lihat tim pencarian masih melakukan proses pencarian korban, tapi tadi ada informasi terbaru dari pihak keluarga meminta adanya mencari di satu titik yang diperkirakan akan adanya korban di sana, dan pihak keluarga meminta kepada tim untuk melakukan penggalian di area lumpur yang cukup dalam dan dibantu dengan pelacakan menggunakan anjing, karena diduga di sekitar area yang diminta oleh pihak keluarga untuk mencari korban tersebut ditemukan mukena yang dipakai oleh korban pada saat kejadian banjir. Dan juga di sini dapat dilihat adanya warga yang melakukan pembersihan di sekitar area persawahan dalam dekat proses pencarian. Seperti itu, Paskalis. Oke, jadi di Kabupaten Agam ini memang upaya pencarian masih dilakukan, terutama untuk 2 korban yang masih tercatat belum ditemukan sampai saat ini, dengan pengerahan juga anjing pelacak dan tambahan personil. Kalau di Kabupaten Agam, Rizky, ini cuacanya pada siang hari ini bagaimana? Ya, untuk kondisi cuaca pada siang hari ini terbilang awan yang cukup gelap, tapi masih ada matahari yang menyinari. Tapi belum dipastikan cuaca ini akan terus berubah hingga sore nanti, Paskalis. Oke, jadi masih ada potensi banjir, hujan yang cukup deras juga. Melihat juga awan yang gelap warnanya untuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat di tengah upaya pembersihan dan juga pencarian korban yang masih dilakukan. Terima kasih Muhammad Rizky melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir lahar hujan yang melanda Sumatera Barat, saudara, membuat lebih dari 1.500 warga kehilangan tempat tinggal mereka. 58 orang meninggal dunia dan 35 orang masih hilang. Gitu. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak. Banjir lahar hujan menerjang Sumatera Barat Sabtu malam. Banjir membawa material lahar dari erupsi Gunung Marapi yang terjadi beberapa waktu lalu. Sisa erupsi yang masih mengendap di lereng bagian atas gunung hanyut terbawa air hujan ke arah hilir. 3 kabupaten yang berada di lereng Gunung Marapi diterjang bencana banjir bandang. Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah terdampak paling parah. Rumah, pertokoan, fasilitas umum, dan jalan utama rusak diterjang banjir. Salah satu warga bercerita bagaimana banjir bandang menerjang kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Sabtu malam lalu. Ia menyebut air dengan cepat naik dan menggenangi rumah warga. Tahu saya sampainya di sana, itu di luar dugaan gitu. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak. Nah, jadi saya putar lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Saya sampainya di rumah, nggak hitungan detik saya langsung bilang ke istri, udah kita selamatin anak sekalian, ini udah banjir gede nih. Oke. Nah, saya ambil anak sama istri, saya ajak keluar, itu sekitar ada 3 meteran. Saya keluar di rumah itu air udah sebetis. Nah, saya maju lagi ke itu mau arah ke Simpang Bukit ya, sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi. Saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan nyampe aspal mau belok kiri itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih 4 meter tingginya gitu. Habis itu saya langsung belok kiri arah ke
simpang beki. Itu Bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil? Wah, waktu itu Bu nggak sempat pakai kendaraan Bu. Kendaraannya orang hitungannya detik kayak gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada istilah, nggak ada ini tanda-tandanya gitu, langsung mendadak gitu aja Bu. Hingga hari ini ada 58 orang meninggal dunia, 33 orang luka-luka. Korban hilang yang dilaporkan warga berjumlah 35 orang, serta warga terdampak mencapai 1.543 jiwa. Proses pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Jumlah personel juga terus ditambah, serta area pencarian terus diperluas demi memudahkan proses pencarian korban. Pencarian korban dan pembersihan material akibat banjir bandang lahar hujan juga beberapa kali dihentikan karena kondisi hujan deras di puncak Gunung Marapi hingga membahayakan tim yang bekerja. Berkaitan dengan proses pencarian dikarenakan cuaca pada saat ini sedang hujan, hujan tinggi di kawasan puncak Merapi. Ada informasi dari warga bahwasanya aliran sungai mulai naik, untuk menjaga supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, itu sementara kita hentikan. BNPB menetapkan 14 hari masa tanggap darurat terhitung sejak 12 Mei hingga 25 Mei mendatang. Dalam masa ini, segala upaya dikerahkan untuk bisa mencari korban yang masih hilang. Tak hanya itu, membuka akses jalur nasional juga tak kalah penting agar mobilitas tim penyelamat bisa berjalan lancar. Kita akan langsung menuju ke posko pengungsian BNPB di Kabupaten Tanah Datar bersama jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, bisa Anda laporkan saat ini apa yang terjadi di sana? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di Tanah Datar. Bagaimana kemudian tadi juga menyaksikan secara langsung dampaknya ini terlihat jelas, banyak kerusakan yang terjadi bukan hanya rumah tapi juga pertokoan. Tadi BNPB dan juga sejumlah jajarannya ini memberikan bantuan, tetapi banyak aspirasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Lebih lengkapnya lagi soal penanganan kemudian sikap dari pemerintah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala BNPB, Lejen Soeharyanto. Selamat pagi Pak. Tadi ada banyak sekali, tapi kalau yang paling keras saya dengar tadi tentu soal bagaimana perbaikan rumah, opsi relokasi, dan juga soal mitigasi. Nah, kalau dari BNPB sendiri bagaimana Pak melihat aspirasi dari masyarakat? Baik, terima kasih ya Mbak Putu. Pagi ini lengkap ini timnya, saya Kepala BNPB, ada Bapak Kapolda dari unsur Polri mewakili Bapak Kapolri, ada Pangkogap Wilhan 3 jauh-jauh datang dari Tanjung Pinang mewakili Bapak Panglima TNI, ada Pangdam 1 Bukit Barisan dari Medan, tentu saja Pak John Kennedy Ajis dari kemarin, sudah 3 hari ini berdampingan dengan saya, ada Bapak Gubernur. Jadi hari ini setelah 4 hari terjadi bencana, ini kami sudah 3 hari di sini. Kemarin kita sudah tinjau titik-titik yang rusak ya, dan sudah ada solusi. TNI juga sudah mengirim 5 jembatan beli. Artinya dengan adanya 5 jembatan beli, masyarakat-masyarakat yang kemarin terisolir dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa kembali berkomunikasi ya, dan jalur-jalur logistik ini bisa kembali normal. Kemudian hari ini kita berdiskusi dengan pengungsi. Ini yang paling banyak di Kabupaten Tanah Datar, ada ratusan tadi yang ngumpul jadi satu. Kita jelaskan langkah-langkah dari mulai tanggap darurat yaitu pencarian pertolongan. Per hari ini masih paling tidak BNPB mencatat 35 yang masih hilang sampai hari keempat. Satu provinsi. Nah, 35 satu provinsi. Kita SOP-nya tetap ya, meskipun golden time-nya 6 kali 24 jam, tapi kalau masyarakatnya masih minta untuk dicari, tidak ada kata lain kita harus cari. Dan tadi masyarakat tenang begitu dikatakan, kita pasti cari itu, kecuali masyarakatnya sudah ikhlas, sudah menerima. Ya udah nggak bisa lagi dicari, mereka menerima. Itu baru kita hentikan. Kemudian yang kedua mitigasinya, mereka khawatir nih, gimana nih seolah-olah kok tiba-tiba itu bencananya. Tidak tiba-tiba gitu. Kita juga sekarang Ibu Kepala BMKG sudah melihat gunung itu. Kira-kira potensinya akan ada bencana susulan atau tidak.
Kepala PPMBG dari Kementerian SDM, itu juga sudah berangkat, sudah ada di Sumatera Barat. Besok juga akan lihat kondisi Gunung Merapi. Kalau seandainya memang berbahaya, ya berarti radius dari Gunung Merapi itu harus diungsikan, kita ungsikan. Yang ketiga, mitigasinya supaya tidak ada bencana susulan, TMC per hari ini juga sudah jalan. Kita harapkan 1 minggu ke depan tidak ada hujan deras lah, sehingga tidak ada lagi lahar dingin yang masuk. Kemudian pengurusan pengungsi, mereka juga menginginkan bantuan itu betul-betul merata. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan, Indonesia ini kan organisasinya sudah jelas, ada Babinsa, Bamil Kaptipmas, Wali Nagari. Itu mereka akan mendata, mendistribusikan bantuan. Naik lagi ke atas ada camat, ada Danramil, ada Kapolsek, itu juga sama. Nanti secara bertahap bertingkat berlanjut dikendalikan dari posko. Masing-masing kabupaten kota sudah punya posko utama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi mendampingi. Ini statusnya status bencana daerah. Makanya 5 kabupaten kota, kecuali 50 kota itu sudah menetapkan status tanggap darurat. Nah, provinsi karena lebih dari 2 kabupaten kota yang menetapkan status darurat, maka provinsi itu pun menetapkan status darurat. Artinya pemerintah provinsi juga sudah turun tangan terus. Kemudian untuk pengungsi yang kehilangan rumah, mereka punya hak untuk mendapat rumah. Ada opsi relokasi, ada opsi in situ. In situ artinya rumahnya diperbaiki tanpa harus geser tanahnya. Kalau yang relokasi, masyarakat dapat rumah utuh, bahkan berserta isinya itu. Biasanya dari Kementerian Sosial juga membelikan perabotannya. Yang in situ, rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Kita sampaikan ke masyarakat. Dan selama menunggu rumahnya itu jadi, itu mereka mendapat namanya dana tunggu hunian. Per kakak 500.000 per bulan, sampai rumahnya jadi. Biasanya cukup 6 bulan itu rumahnya sudah jadi. Seperti itu. Oke, Pak, ini tadi juga yang menarik adalah ini berbeda dengan di Agam ya. Nampaknya pengungsi ini jumlahnya cukup banyak di tanah datar. Tadi ketika ada yang meminta ambulans padahal karena sakit, masyarakat ini nampak masih sangat trauma begitu. Ada yang menangis, bahkan bukan hanya anak-anak saja begitu. Orang tua pun yang ibunya itu juga ikut menangis. Artinya trauma healing di sini juga dibutuhkan. Apakah ada rencana untuk kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan misalnya untuk menyediakan trauma healing bukan hanya untuk yang dewasa tapi juga untuk anak-anak? Ya, memang dalam setiap bencana ya, kalau dari pusat, Kementerian Kesehatan lewat Pusat Krisis Kesehatan juga sudah mengirimkan tim kesehatan untuk trauma healing, dari Polri juga, dari TNI mengirimkan rumah sakit lapangan, termasuk tim untuk trauma healing. Tentu saja dari pemerintah provinsi, Kementerian Pemberdayaan Anak dan Wanita juga, itu biasanya perempuan dan perlindungan anak, itu juga mengirimkan trauma healing. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa dalam suatu bencana ini kadang-kadang informasi ini bersimpang siur gitu. Tadi kan sebetulnya teriak minta ambulan karena ada yang sakit, tapi kedengarannya seolah-olah akan ada bencana susulan. Nah, itu juga menjadi catatan kita bahwa trauma healing itu di samping kebutuhan dasar, makan, minum, MCK dan sebagainya, itu juga kesehatan mentalnya juga terus harus dipelihara dan ditingkatkan. Kalau soal untuk pencarian sampai dengan saat ini personil dari TNI ataupun Polri yang juga membantu ada penambahan, Pak? Dari Marinir dapat 1 batalion lagi ya. Dari TNI dari mulai kemarin juga udah turun ya. Kemudian ada Sipur juga, nanti tanya ke Pangko Gapilhan sama Pangdam ya. Tapi intinya sih banyak sekali personil ya. TNI Polri juga terlibat secara full kekuatan saya lihat ya. Helikopter juga TNI Polri juga keluar, dari BNPB juga, dari Polri juga. Jadi artinya kalau sumber daya untuk mendukung, ya, ada baik personil pun alat peralatan sejauh ini saya kira cukup ya. Walaupun ini sudah hari keempat, sudah ada solusi. Walaupun tentu saja butuh waktu, tetapi kami yakinkan dengan bertambahnya hari, ini semakin hari semakin baik, semakin bagus. Terakhir Pak, artinya kalau bicara SDM lengkap, kemudian sembako dan lain-lain juga lengkap, kendalanya betul-betul hanya cuaca saja yang mungkin bisa mengganggu proses pencarian dan juga proses lain. Cuaca kan sekarang sudah di TMC ya, kemudian jalan dari transportasi juga udah tembus, dari Padang ke Bukit Tinggi juga tidak ada masalah, PUPR juga kerja terus. Memang untuk kondisi normal jalan itu kembali semula butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Ya ini butuh waktu. Jadi kan proses penanganan kan tidak bisa membalik telapak tangan lah. Artinya kita sepakat, kita berusaha
satu hari, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya harus lebih bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala. Mungkin mau melanjutkan aktivitasnya, dialog dengan yang lain. Bapak Gubernur boleh sedikit Pak, ini kayaknya masalah soal relokasi ini juga opsi-opsi ini masih terus ada. Artinya kalau memang dari Agam misalnya, kalau ini kan baru dialognya dibuka pada hari ini. Tapi kalau di Kabupaten Agam sendiri, apakah sudah ada lokasi yang kemudian ditinjau atau masuk ke dalam proyeksi ini bisa jadi lokasi untuk relokasi masyarakat? Ya, kita sudah koordinasi dengan Bupati Agam kemarin untuk menyiapkan lokasi tersebut, dan sehingga memang mana masyarakat yang memang mesti direlokasi atau yang rumah mereka di lokasi yang sama mungkin bisa dibangun, atau mereka juga bisa mencarikan tanah. Ya, pada intinya ketika rumah mereka rusak maka kita akan bangunkan, ya, dan sehingga memakan bisa nyaman untuk beraktivitas selanjutnya. Tapi kalau untuk daerahnya Pak, sudah ada kira-kira di daerah mana yang aman, yang jauh dari aliran lahar sungai? Kita lagi berkoordinasi dan kami juga tugaskan dari Tarkim Provinsi untuk juga melihat potensi-potensi atau daerah-daerah yang bisa kita gunakan untuk itu. Di antara mungkin ada tanah HGU ataupun yang tanah milik provinsi atau tanah kabupaten kota. Ya, sehingga memang sampai sekarang kita belum, karena malam tadi kita koordinasikan, mudah-mudahan hari ini dapat ketahuan sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi insya Allah. Baik, terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya untuk Kompas TV. Dan tadi saudara sudah disampaikan, Pak Skalis dan juga saudara, bagaimana kemudian 35 orang ini masih masuk dalam daftar pencarian, di mana kemudian bukan hanya dari tim Basarnas saja, tetapi juga dari TNI, Polri ini, dan juga masyarakat tentunya bekerja sama, bergotong royong untuk mencari. Kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Kepala BNPB, memang keputusannya ada di keluarga. Jika memang lebih dari waktu yang ditentukan, tapi keluarga masih berharap ada pencarian, nanti akan berusaha sebagaimana mungkin supaya 35 orang yang masuk dalam daftar ini bisa ditemukan, dan juga kalau memang dalam keadaan meninggal dunia bisa dimakamkan dengan prosesi dan juga cara yang layak begitu. Termasuk juga soal relokasi ataupun juga kebutuhan pasca bencana dan juga pasca masa tanggap darurat. Dari BNPB sendiri, dari pemerintah ini juga mengklaim berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi, mencatat bagaimana kemudian apakah masyarakat ini butuh untuk dibangunkan rumah di tempat yang sama ataupun juga untuk relokasi. Pak Skalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan kami masih akan memberikan informasi terkini untuk Anda di Kompas Siang yang akan hadir usai jeda. Kami tutup Breaking News Kompas TV hari ini. Saya Paskalis Iswari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci, terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini, temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, memberikan yang terbaik, menjadi semangat kami. Ada kami di sini, media masa kini. Berita
hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari.